Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi, mudah-mudahan ada keberkahan dan rahmat Allah bagi kita semua. Sebelum melanjutkan pengajian, kita sama-sama membiasakan untuk hadrat pada sang pengarang dan orang-orang yang menyebarkan ilmu ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah Al-Fatihah. Ya dinya wala kulli min sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tadi ada Pak siapa? Putranya sakit katanya. Oh iya Pak, ini Pak Agus. Ya. Oh Pak Agus. Oh Pak Agus. Dan Supriyadi ya. Kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Berkati Al-Fatihah. Iya kan. Suratul ladzina ini hadir udah pernah hadir semua ya? Apa ada yang baru sama sekali? Enggak ya, udah ya. Pernah sekali lah ini. Seperti biasa kita baca dulu qaidatinya, dipersiapkan khulasonya. Kita baca dulu sampai 1 sampai 11. Qaidati itu yang ini. Ini baru Ada yang baru masuk. Ada yang baru masuk. Qaidatinya yang ini. Khulasonya yang ini. Kita baca sampai 12. Jadi ada hal tuh di atas sebelah kiri ada hal, ada 12 di sini. Kita baca. Oh, 12. Semangat Pak ya? Halaman 12. 12 yang mana qaidati yang ini Sampai sini nih. Al-Qadatinya halaman 1. oh ya Ininya 12. Oh, 12 di sininya. yang apa namanya amsilatnya Oh, nanti amsilatnya setelah ini. amsilatnya Belum, nanti. Ini dulu. itu apa qaidati Qaidati sama ini. Nasab. qaidati halaman Halaman 1. Halaman 1 sampai poin 12. oh poin 12 sampai Ada panah ke bawah itu? udah dimulai kemana ya 12-nya yang paling atas, yang bawah nggak usah dibaca. 1 sampai 10-nya kapan Sudah. Oke, kita siap? Bismillahirrahmanirrahim bareng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf J bareng Pak. Huruf J antara lain min, ila, hatta, khala, hasya, ada, fi, an, ala, mud, mundu, rubba, li, kai, wa, ta, bi, la'alla, mata. Dibuka ininya. Dasarnya halaman 1 masih 1. dasarnya Haka hurufal jarri wa yamin ila hatta qalaha sya'ada fi an ala mudmundurum bahlamu kaya wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta qalaha sya'ada fi an ala mudmundurum balam dan kai wa bu dan ta. Huruf kaf dan ba dan la'ala dan mata. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Selanjutnya kata setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Tanda jar diantaranya kasrah. Dasarnya farfa bi dhammin wansiban fathan wajud
45. Zikrullahi abdahu yasur wazim min taskirin wa ghairu mazukir yanumuna huja'ahu bani nabir Wafadomana safat hajazem sukun jer kasro zikirlah Allah dengan tekun. Lanjut qaidati minal. Coba contoh minal ma'i tidak dibaca minal ma'u atau minal ma'a karena setelah huruf jer hukumnya jer. Tanda jernya kasroh tanpa tanwin karena ada al. Min ma'in tidak dibaca min ma'un atau min ma'an karena setelah huruf jer hukumnya jer. Tanda jernya kasroh dengan tanwin karena ada al. Lanjut Pak. Isim yang diakhiri dengan alif disebut maksur. Tanda jernya tetap atau dikira-kirakan. Tidak memakai huruf yang nampak. Dasarnya yang enam. Fal awalul i'rabu fihi qudira jami'uhu walladzi qad kusira. Isim akhirnya alif disebut maksud. I'rab kira-kirakan jangan takabur. Baca contohnya Pak. Contoh bil huda tidak dibaca bil huda atau bil hudai karena diakhiri alif. Sampai situ ya, baru sampai situ. Alif. Oke, jadi yang sudah kita pelajari pertama huruf jer. Yang kedua hukum huruf jer. Hukumnya apa Pak? Mabni atau tetap. Terus yang ketiga yang sudah kita pelajari bahwa bila mana kalimat ada alif lam itu tidak boleh ada tanwin. Kalau mau pakai tanwin, tanwin. Kalau mau pakai alif lam, alif lam. Tidak boleh tanwin dan alif lam bersatu, musuhan. Minal ma'i tidak boleh dibaca minal ma'in, harus minal ma'i. Ya, masih ingat ya? Jadi alif lam dan tanwin itu musuhan, nggak boleh. Nggak boleh digabung. Coba baca Pak. Al-ma'i. Minal ma'i. Sekarang baca min ma'in. Oke, seperti itu. Jadi kalau ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Hilang alif lam pakai tanwin. Seperti itu. Lalu kemarin sudah di terakhir itu kalimat yang diakhiri ini apa namanya Pak? Alif dan ini ya alif pingkeng. Dalam bahasa kaidah bahasa Arab disebutnya alif maksur. Maka bacanya dianggap jer atau dikira-kirakan ketika masuk huruf jer. Kita ambil contoh kemarin apa? Ada kalimat huda. Ini di ujungnya ada alif maksur. Ketika ada huruf jer, contoh min, maka dibacanya minal huda, tidak minal hudai atau minal hudaya. Tapi hukumnya dikira-kirakan. Minal huda. Sekarang dihapus. Al huda. Dikira-kira itu maksudnya apa? Dikira-kira dianggap jer. Oh gitu. Dianggap jer. Dikira-kirakan namanya. Ada yang masih Jar itu ulangnya jar itu apa maksudnya? kasroh. Kasroh ya. Kasroh. Kasroh itu yang di atas itu ya. Gini. Salah satu tanda jer itu adalah kasroh. Kasroh itu di bawah ya. Di bawah. Kalau di atas
Fathah. Saya dulu nggak belajar itu soalnya. Oke, berarti kita ulang sebentar Pak ya. Di atas namanya fathah. Kalau di bawah namanya kasroh. Kalau begini namanya sukun. Dasarnya apa Pak? Farfa bidom min wansiban fathan wajud kasron kadikrullahi abdahu yasur wajim bitaskinin wa ghairu mazukir ya nubuna wuja'ahu bani namir rofa doma nasabat hak jazm sukun jer kasroti Allah dengan tekun. Sekarang kita mulai materi baru. Boleh lihat ke situ, boleh lihat ke sini. Mana yang lebih nyaman? Oke, di halaman 12 berarti kan? Halaman 12. Bebas ini langsung. 12-nya Halaman 12. Tetap kita persiapkan 12 Amsilati. halaman 12 Samsilati. Kita tetap persiapkan kolasonya sambil sedikit ngilangin stres, kita nyanyi di 6, nomor 6-nya. Nyanyinya cuma satu lagu ya. Satu lagu. Di satu lagu. Kemarin kalimat isim yang diakhiri huruf maksur maka dikira-kirakan. Ternyata ada juga nama yang diakhiri alif ya maksur. Oh, Musa contohnya. iya Musa. Oke, kita baca bareng Pak. Nama yang akhirnya ya atau alif maksud, harokat sebelumnya fathah, maka tanpa al, tanpa tanwin, jernya tetap atau dikira-kirakan. Bedanya dengan al-huda, dengan ini apa Pak? Ada alif lam. Kalau ini, kalau nama itu tanpa al, tidak boleh pakai al-Musa, itu nggak boleh. Di ila. Atau pakai tanwin, musan, musang, jadinya gitu. Nah, jernya ketika kemasukan huruf jer yang 20 itu diantaranya ila, maka dibacanya sama, dikira-kirakan, tetap. Kira-kira. Bedanya dengan ini apa? Ini tanpa al, kalau ini masih boleh pakai alif lam. Seperti itu. Coba kita baca bareng. Ila Musa tanpa harokat dibaca ila Musa menjadi ila Musa. Maka Ila Musa tanpa harokat dibaca ila Musa menjadi ila Musa. kita baca ininya apa bareng? Ila Musa dibaca tetap tanpa al, tanpa tanwin karena nama yang diakhiri alif. Dasarnya wal awalul i'rabu fihi qaddira jami'uhu wa walladhi qad kusira. Isim akhirnya alif disebut maksud, i'rab kira-kira jangan takabur. Selain nama Musa, ada lagi nama lain yang ujungnya di akhir? Isa. Isa. Contohnya Isa. Isa misalnya. Ini sama begini tulisannya. Isa. Berarti bacaannya Isa. Ila Isa. Nggak boleh Ilal Isa. Atau Alal Isa. Nggak boleh. Ila Isa. Semua nama yang diakhiri ya atau alif maksur maka bacanya tanpa al, tanpa tanwin. Ketika kemasukan huruf jer, hukumnya atau bacanya dikira-kirakan tetap. Apa ya? Yuk kita lanjut. Kita baca Pak, pelan-pelan. Tanpa tajwid Pak ya. Sudah tajwid, sepakatnya. Bismillahirrahmanirrahim barang. Walamma sakata anhu sal ghadabu. Oke, kita lanjut ke sini. An Musa, tapi ininya nggak usah dibaca. An Musa.
An Musa dibaca tetap tanpa al dan tanpa tanwin karena nama yang diakhiri alif. Baiknya nggak usah dibaca dulu, nanti di akhir aja. Terus Wa qaffayna ala asarihim bi Isa. oke. Bi Isa dibaca tetap tanpa al dan tanpa tanwin karena nama yang diakhiri alif. Dasarnya Saya mau tanya, ini kenapa dibaca ala asarihim, Pak Jul? Ala Mana Pak Jul? asarihim. Ya, Siapa Jul? ya. Kenapa dibaca ala asarihim? Ala Karena asarihim. tanpa alif lah. Didahului Allah. Pakai jet. Kenapa dibaca ala asarihim? Tanda jer apa diantaranya? Ala. Tanda jer kasroh. Nah, ini kasrohnya yang mana? Yang dipengaruhi ala huruf yang mana? Him. Huruf yang mana? Asarihim. Huruf roh. Iya. Huruf roh. Kalau himnya nanti kalimat lain. Ala asari. Nanti setiap ada yang baru saya pasti tanya biar mengingat. Siap. Saya pasti tanya. Asari dari apa? Asari itu dari ala. Ala itu huruf J. Artinya apa kemarin? Atas, di atas. Atas atau di atas. Ini tanda jernya kasroh. Lanjut Pak, kita baca gini. Wa qaffayna bi Isa Maryam. Kita baca bi Isa dibaca tetap tanpa al dan tanpa tanwin karena nama yang diakhiri alif. Stop. Terus Salamun ala Musa wa Haruna. wa Haruna ala Musa dibaca tanpa al dan tanpa tanwin karena nama yang diakhiri alif. alif. Dari sebelah sini Pak, silakan dibaca. Musa, maksudnya alif itu di Musa itu ada alif ya? Ah, ini alif ini Pak. Alif Kosong itu. Ya. Alif Langsung aja Pak. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك An alki asoka. Lanjut Pak baca. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna. Lanjut. Wa in tusibuhum sayyi'atun yatayru Musa. wa Bi Musa. bi Musa. Oke, saya mau tanya yang ini. Ila itu kan memajrurkan Pak ya? Menjerkan. Ini kenapa Pak? Enggak jer, enggak ila Fir'auni. Karena nama. Nama Fir'aun. Karena karena Dikira-kira. karena nama udah belum belajar udah bisa Pak. Karena nama apa, Pak? Sebetulnya ini belum dipelajari, tapi nanti ada betul karena nama. Kayak gitu. Ila Fir'aun. Meskipun namanya Sudah kenal sama Fir'aun. Iya. Sudah kenalan. Iya, nggak boleh berubah. Tetap cuman ditakdirkan kira-kira. Nama orang itu Fir'aun nama nggak itu ada. tidak Fir'aun. Fir'aun kan nggak ada. Nggak ada Firaun. Oh berarti berdasarkan pengalaman Pak ya. Iya. Nggak pernah ada Firaun. Nggak ada. Oke, kita baca selanjutnya Pak. Maka Pak. Lain. Wa in yusib tusibhum. Yang ketiga tuh yang Ya, yang ini. Yang ini merah itu. Yang ini ya Pak. Walakat. Walaqad auhayna ila Musa An. asri bi ibadi. Nah, dasarnya Pak. Dasar kita baca. Ila Musa dibaca tetap tanpa dasarnya kita baca terakhir. Fal awwalul i'rabu fi kundira jami'uhu wa walladhi qad kusira. Isim akhirnya Alif disebut maksud. I'rab kira-kira kan jangan takabur. Selanjutnya Pak, ini ada bi ibadi. Ini ada ya-nya, kenapa kok dikasrohkan? didahului dengan ba. Bi. Ini enggak ini nih. Ini kan harusnya kalau ini kan nggak dibaca ila musi. Nggak boleh, tapi ini kenapa ada ba tapi nggak dibaca bi ibadah, tapi bi ibadi.
Itu beda kata kan? Kata kerja kali Pak. Itu kan beda. Beda. Kita lihat di sini, ada jawabannya di sini sebetulnya. Ada jawabannya di sini. Ada alif bingkang. Ayo, ada jawabannya. Ini kan kia ini ya bingkang bukan ini. Ya maksud bukan. Ya maksud bukan. Kita kembali ke sini Kak, Pak. Nama yang akhirnya ya dan alif maksur, biasanya kalau alif maksur itu awalnya itu sebelumnya itu harokatnya fat. Nah, ini harokatnya apa? Harokatnya apa? Kasro. Berarti Jadi dibacanya panjang. Jadinya panjang berarti ini bukan ya maksud. Itu ya sebenarnya Panjang Pak, 2 harakat. Udah harakat kalau ini. Ini apa bukan yang cirinya? maksud. Apa cirinya? Oke. Cirinya ya atau alif maksud biasanya sebelumnya harokatnya fathah. Nah, sekarang ini ada, berarti ini kalau dibuang ininya dibacanya gimana, Pak? Ibadi, tetap ibadi. Sebab apa? Sebelumnya Sebelumnya apa? Sebelumnya nggak ada fathah. Ibadi. Nanti ini belajar lagi, ini namanya ya domir. Belum. Sebentar lagi, minggu depan udah belajar ya domir. Nama pengganti. Nama pengganti. Pak. Oke. Belum ya. Sekali lagi, kesimpulan dari kalimat yang berakhiran alif atau ya maksud, baik itu isim umum, artinya nama-nama yang kayak al-huda kayak gitu, atau nama seseorang, maka tanda salah satunya adalah sebelumnya fathah. Kalau itu nama, dia tidak boleh pakai al dan tanwin. Selain nama, isim kalimat isim selain nama boleh pakai al dan tanwin. Contohnya ini, bil huda. Sekarang dibuang. Bacanya gimana? Al-huda. Tadi kan boleh pakai tanwin kali ini ya, karena bukan nama. Oke. Bil huda. Sekarang ininya dibuang. Jadi dibacanya hudan. Tapi ya-nya tetap Pak. Ianya boleh dibuang, boleh nggak dibuang. Dalam kaidah itu boleh. Kalau nggak dibuang bingung yang baca Pak. Oh, gue bingung pasti. Di huda biasanya ada sih. Kayak kemarin kita bilang kalau misalnya ada yang nulis al-huda di masjid itu nggak pakai ini, salahin gitu. Harus pakai ya maksud, karena al-huda itu pakai ya maksud. Kalau nulisnya cuma gini, masjid al-huda, nah, ini artinya bukan hidayah nantinya, artinya lain. Kalau hidayah pakai alif boleh Pak ya? Pakai alif boleh bisa al-huda. Boleh. Enggak, Selain nama belakangnya. boleh, pakai alif boleh. Biasanya Panjang, yang baca panjang. yang lumrah itu alif biasanya. Biasanya alif, ya juga beberapa. Banyak ya juga. Oke. Lanjut Pak. Paham yang ini? Insya Allah lanjut aja dulu. Diulang, oke. Diulang ya. Ada kalimat namanya isim maksur. Isim maksur itu adalah yang ujungnya ada ya dan alif seperti ini nih. Dan biasanya sebelumnya harokatnya fathah. Itu kalimat maksur. Ada berbentuk isim umum menunjukkan arti apa aja, ada yang berbentuk nama. Kalau yang umum kayak al-huda itu bukan nama kan? Bukan nama. Itu boleh pakai alif lam dan boleh pakai tanwin. Bila kemasukan huruf jer, maka bacanya dikira-kirakan, tetap dianggap majrur, dianggap kasroh. Apabila nama maka tidak boleh pakai alif lam dan pakai tanwin. Sama dikira-kirakan dulu. Merenghap dulu. Merenghap dulu. Oke, lanjut Pak. Siap? Lanjut. Ini kita mulai nih di 7, 8, 9, 10, 11. Banyak tuh. Kecian. Insya Allah kalau pas keluar hafal sendiri Pak. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke kata yang diakhiri ya nun.
jama, ya nun jama. Ada namanya ya nun jama. Atau yang serupa dengan jama. Dalam bahasa Arabnya disebut mulhaq jama muzakkar salim. Ini namanya mulhaq jama muzakkar salim. Bahasa Indonesianya yang serupa dengan jama. Cirinya adalah tidak berakal. Ciri yang mana? Yang mulhaq jama muzakkar salim. Maksudnya gimana, Ustaz? Oke. Jernya dibaca ina. Oke, ulangi ya. Kata yang diakhiri ya nun jama. Ada kalimat atau kata yang diakhiri ya nun jama. Ya, Disebutnya jama. Atau yang serupa dengan jama. Mulhaq jama mudzakkar salim. Ciri jama mulhaq mudzakkar salim adalah tidak berakal. Yang tidak berakal apa? berakal. Tanaman. Tanaman. Oh, Ya, selain manusia berarti kan Tidak masuk akal. tidak masuk berakal. Oke. Tidak masuk berakal. Oke, Bapak mungkin masih bingung. Yang disebut dengan ya nun jama seperti ini, Pak. Dalam bahasa Arab, ya dan nun. Nah, suka ada kayak gini kan? Ada banyak. Nah, banyak. Nun gitu. Nah, ina biasanya gini, ini sukun, ini na. Iya. Ini namanya ya nun jama. Kiri nak mukminin. Jama itu kan ada gabung. Digabung. Ya. Ada digabung. Iya, nanti kita jelaskan. Jadi ini kita cirinya dulu. Ini ya nun jama tuh kayak gini. Ya nun jama. Itu di mana, Pak? Yang Ya, kita baca nanti ketemu. Lil muttaqina tanpa harokat dibaca lil muttaqina menjadi lil muttaqina. Baik, Pak. Lil muttaqina tanpa harokat dibaca lil muttaqina menjadi lil muttaqina. Tadi ada yang tanya maksudnya apa, Pak, ya nun jama? Dalam kalimat Oh iya. Iya. Kita biar paham. Bisa iya. Dalam bahasa Arab itu ada istilah mufrad. Mufrad itu menunjukkan satu. Ada istilah musanna menunjukkan dua. Ada istilah jamak. Nanti kelewat, Pak. Oh gitu. Nanti ada. Ada istilah jamak menunjukkan lebih dari dua. Lebih dari dua itu jamak. Di antara jamak ada namanya jamak mudzakkar salim. Nah, Salim tidak berakal itu. bukan, kalau tidak berakal mulhaq jamak mudzakkar salim. Yang mudzakkar salim. Yang berakal itu mudzakkar salim. Mudakkar salim. Salim. Kalau Udah mati tidak maksudnya. berakal, itu Ya. Udah mati maksudnya. Iya, tidak berakal itu sudah mati. Contoh, kita ambil contoh. Itu contohnya apa? Lil muttaqina. muttaqina. Ada yun ya nunnya itu ya. Ilmu takina orang. Takina. Nah, lil muttaqina. Ini berarti menunjukkan tadi saya bilang ini mufrad satu, musanna dua, jamak lebih dari dua. Ini disebutnya jamak apa mufrad? Jamak. Jamak. Cirinya mana? Ya nun. Ada ini. Berarti ketika ini dibuang jadinya mufrad. Dibaca lil muttaqina. Lil muttaqina. Santai. Sekali lagi, lil muttaqina. Kalau mufradnya Mufradnya dibaca lil mutakin. muttaqin. Mutakin. Muttaqin. Takwa. Lil muttaqina. Berarti ada yang nun jama enggak? Ada. Nun. Berarti kalimat ini menunjukkan jamak. Kalau Nah, mufrad, ya. kalau Kalau dibuang jadinya lil muttaqin. Takin. Kalau lil berarti muttaqi. Mutakin. Kalau li muttaqin. Oh. Nah, masih ingat kan? Iya. Kalau lil berarti muttaqi. Kalau li berarti Muttaqin. muttaqin. Lil muttaqi. Ini mufrad itu. Mufrad. Oh. Kita nggak ngomongin tasnya dulu ya, biar nggak terlalu banyak. Nanti tasnya di tengah. Antara mufrad dan jamak dulu. Oke, nanti kita ketemu. Kita tes nantinya. Ayo Pak Pak. Yang ini Pak. Yang kedua langsung. Watullatun minal akhirina. Kita baca dulu ininya Pak. Satu kali aja. Yang 7, 8, 9, 10, 11. Siapkan dulu.
Kita siapkan dulu. 7, 8, 9, 10, 11. Di sini Pak. Di nadomnya rumusnya. kita baca dulu. Kita baca yang tadi apa terakhirnya? Minal akhirina. Yo. Minal akhirina dibaca minal akhirina karena diakhiri ya nun jama. Dasarnya warfa biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibli daini wa bihi ishruna wa mabul hiqa wal aluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna syadda wasinuna jama muzakkar dan mulhaq nasayanun rafanya wawunun dan terdengarnya yang 10 wa nuna majmu'in wa mabihil tahaq farta wa qallaman bikasri nataq wa nunu masuniya wal mulhaqibi bi aksida kastamalu bantabi jam-jama dan mulhaqnya baca jafatah nun tasniyah dan mulhaqnya baca kasroh. Oke, lihat sini Pak. Ini minal akhirinya, akhirina. Di depannya ada huruf apa? Jer. Ada huruf jer. Fungsi huruf jer untuk mengkasrohkan kalimat setelahnya. Ya. Kemarin kita sudah belajar kalau kalimat setelahnya itu mufrad dibacanya kasroh. Tapi kalau setelahnya itu kalimat jamak maka dibacanya tanda jernya adalah ya dan nun. Oke, kita lihat ini Pak. Jamannya minal akhirina. Bacanya minal akhirina. Yang jadi tanda jer itu kalau kalimat jamak bukan ro yang ini, tapi ya dan nun. Ya sekarang saya hapus di sininya. Jadi bacanya minal akhiri. Kenapa dibaca akhiri? Jer. Karena jer setelah min dan dia menunjukkan satu mufrad. Oke, ulangi lagi. Saya tulis yang lain. Apa ya? Di situ apa? Awali. Minal Tadibin. Firina. Oke. Baca Pak. Mana yang jadi tanda jernya? Ya dan kenapa? Karena kalimat jama. Kalau kalimat mufradnya berarti minal ya nunnya tinggal dibuang. Gitu. Kalau minal kafiri dari satu orang kafir. Kalau minal kafirina dari beberapa orang. Banyak. Kafir. Jelas Pak? Akhirnya tadi ya dan nun ya Pak ya. Kenapa? Itu tanda itu apa? Tanda jer ya nun. Tanda jer untuk jamak, mudzakkar ya dan nun gitu. Kalimatnya boleh dibalik-balik. Mudzakkar yang mana? Mudzakkar itu menunjukkan laki-laki. Nanti ada lawannya namanya mu'annas. Setelah ini kita belajar mudzakkar dulu. Kayaknya ada pernah pesantren ini udah tahu mu'annas salim. Ini laki-laki semua. Laki-laki semua. Oke, kita baca bareng Pak. Kita baca bareng. Ininya nggak usah dibaca dulu. Kita baca yang ininya aja supaya paham. Oke. An akuna minal muslimina. Oke. Minal muslimin.
dibaca minal muslimi. Minal muslimi. Buang alif lamnya. Min muslimin. Min muslimin. Satu begitu. Ya, Artinya satu. Jadi tanwin. Tanwin. Sekarang kalau saya bilang jadikan ini kalimat mufrad pakai alif lam, ada huruf min di depannya, bacanya minal muslimin. Dibuang alif lamnya jadi Minal muslimin. Sekarang jamannya dibaca tanda jer jama pakai tanda jer mufrad pakai kasroh. Pintar ya. Anak siapa ya? Ada yang bingung? Siapa sih bingung, Pak? Banyak. Oke, ini ulang. Yang sudah ini bersabar. Tanda iya dan nun itu jamak ya. Jamak. Pasti jamak. Pasti jamak. Tanda depannya untuk supaya tadi mufrad Dibuang. ya. Jadi Kalau ada menemukan tulisan tidak ada ya nun, berarti itu menunjukkan mufrad. Tapi kalau nggak ada alif lam, Min muslimin. Ada alif lam jadi Ada tunggal, ada dua. minal muslimin. Sekarang kalau ini kan artinya satu orang muslim, pakai alif lam. Dari satu orang muslim. Atas satu orang muslim. Di dalam satu orang muslim. Ini yang pakai alif lam. Yang pakai alif lam. Tanpa alif lam. Di atas satu orang muslim. Ala muslimin. Di atas orang-orang muslim. Alal muslimina. Gak ada masalah? Oke. masih lancar. Masih bingung. Masih bingung. Kami lancar sendiri. Nanti. Ada yang ngomong. Kalau berbicara aja berarti sama-sama Pak ya. Ya, sama-sama Pak ya. Oli lancar. Yang bingung kita bimbel lah. Mulai dari mana? Dari siapa? Siapnya? Ada kalimat kadibun. Artinya si pembohong. Tapi satu orang. Ya, jamaknya. Sekarang jamaknya jadi Kadibina. Oke, kadibina. Oke, sekarang al-katibu namanya artinya sekretaris. Berarti artinya satu orang sekretaris. Jamannya karena diawali dengan al, jamannya harus al juga. Jadi al-katibina untuk pembiasaan, Pak. Jadi al-katibina. Ya kok sama? Harus sama lagi. Ya, kalau di sini saya bilang nggak pakai alif lam, mestinya nggak usah pakai lam. Karena kalau ini nggak ada pengaruh tanwin atau tidak tanwin. Tapi kebanyakan di Al-Quran atau di kitab-kitab hanya sedikit yang pakai, yang tidak pakai alif lam. Semuanya rata-rata pakai alif lam. Cuma nanti kalau menemukan kalimat dalam bahasa Arab tidak pakai alif lam, jamak nggak masalah. Tetap dibaca. Tetap dibaca kadibina. Oke. Apa ya? Bacanya as-sajidu artinya satu orang yang bersujud. Jamannya sorry. Minas sajidi. Berarti jamannya minas sajidina. Oke. Yang ini tanda jernya mana? Kasroh. Kenapa kasroh? Mufrad. Yang ini tanda jernya mana? Ya nun. Kenapa ya nun? Jamak. Tambah bingung. Gimana Pak? Udah? Jelas. Paham ya? Jelas? Fahim nak. Paham nah, clear ya. Ada nggak yang ya nun tapi bukan jamak? Ada.
Nanti bingung masih jauh Pak. Tapi kan tetap ciri-cirinya ketahuan. Nanti kalau ya nun nggak jamak, ya nun nggak jamak nggak kemasukan min misalnya nanti. tapi nggak jamak. Mufrad. Ya mana Pak? Ya misalnya nanti ada nggak yang ya nun jamak? Yang nggak nun jamak misalkan itu. Nanti di ini 4, insya Allah bisa membedakan. Oh ini jamak mudzakkar, ini bukan nih ya nun bukan jamak mudzakkar. Sekarang kita mendeteksi yang jamak mudzakkar dulu. Gitu. Pan itu kani, ya sekretaris itu kanibi apa sama-sama kanibi? Ka, minat, oke, min kadibin berarti. Bukan Pak yang Katibi. Minal katibi misalnya. Oh, katibi, Pak. Ilal katibi berarti ini ilal katibina. Dal sama tak. Oh, oke. Itu pakai apa Pak? Pakai huruf jer. Sekarang kalau dibuang huruf jernya, ilahnya dibuang, bacanya jadi gimana? Kemarin waktu pertama pertemuan, bila mana ada kalimat belum dipengaruhi apa-apa di depannya, maka dibacanya rofa. Dibacanya doma. Kalau mufrad dibacanya doma. Berarti al-katibu. Masuk jadi ilal. Nah, sekarang yang ini gimana? Posisi belum kemasukan apa-apa, bacanya seperti apa? Tadi di dasarnya rofanya pakai wawu nun. Jadi bacanya al-katibuna. Ini tanda rofa jamak itu wawu dan nun. Rofa jamak. Ya. Itu jer jamak. Jer jamak. Rofa itu. Ini kalau rofanya Huruf awalnya gitu Pak. ulangi ya. Al-katibu. Kenapa dibaca al-katibu tidak al-katibi? Karena belum kemasukan apa-apa di depannya. Makanya dibacanya doma. Defaultnya lah, default. Dibacanya doma. Sekarang jamaknya seperti apa? Kalau belum kemasukan apa-apa di depannya. Kalau tadi yang ini jamak karena sudah kemasukan huruf jar dibacanya minasa dina, tanda jar berarti ini. Nah, kalau yang jamak tanda rofanya kayak gimana gitu loh pertanyaannya. Berarti al-katibuna, tanda rofa jamak itu wawu dan nun. Kalau didahului huruf jar jadi katibina. Katibina, oke. Berarti kalau tulis gini, mufrad jamak una. Nah, berarti i jadi ina. Gitu. Dari situ Pak ya, Iya. dari doma ya. Berarti kalau i kasroh, Doma, jadi Pak. ininya i ina. Kalau doma jadi u. Karena nggak tanpa jer min atau itu ya. Min atau Tapi awal. artinya sama artinya. Beda. Arti ininya. Sama. Kalau arti ininya sama, Sama, tapi jadi. kalau ada hurufnya ada penambahan arti paling. Oh gitu. Kalau al-katibu yang menulis, Ya. Ya. atau yang menulis kalau ilal katibi kepada yang menulis gitu ditambahin aja. Paham Pak? Ulangi lagi. Kalau jer mufrad tanda jernya apa Pak? Kasroh. Ulangi. Kalau jer mufrad tanda jernya apa Pak? Kasroh. Mufrad itu menunjukkan Satu. Kalau jer jamak tanda jernya apa Pak? Ya, Ya. Ya, dan nun. Jamak itu menunjukkan banyak. banyak. Lebih dari itu. Kalau tanda rofanya mufrad Pak? Doma. Doma. Tanda rofanya jamak Pak? Wawu. Wawu dan Ya, nun. wawu dan nun. Gitu. Oh, banyak. Rofa itu Kombinasi ya. istilahnya Pak. Rofa. Lagi yang tidak beraturan. Rofa itu apanya dia? Artinya. Rofa itu apanya jer gitu. Rofa kan ganti. Hah? Rofa itu tanda ganti. Bukan, itu tanda baca. Rofa, jer, sukun itu tanda baca. Jadi Rofa. Rofa itu tanda A, baca. I, U, E. Itu rofa itu. Bisa dibaca U itu rofa, Oh. baca I itu kasroh, baca A itu nasab, bisa dibaca E itu jazm. Biasanya ada goin, ada ain itu ya. Gini, dibaca U. U, namanya
Doma. Doma ini bacanya biasanya gimana? Kalau kasro biasa bacanya? Kalau fathah biasanya nasab. Kalau sukun biasanya kan itu. Mati ya. Gitu. Aduh, udah siap terus. Kita baca Pak, biar paham. Oke. Yang ini Pak ya. Baca. Wal hijaratu uiddat lil kafirina. Oke. Lil kafirina dibaca lil kafirina karena diakhiri ya nun jamak. Oke, sekarang baca ini satu orang. Yang belum siapa tadi Pak? Saya. Oh belum ya? Baca Pak. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ini kenapa dibaca bil yaumi Pak, nggak yaumu? Kedalam ba Pak. Karena ada huruf jer Pak. Dasarnya apa Pak? Apa betul? Pokoknya di sini ada Pak. Pokoknya ada. Oke. Jadi ada huruf jer. Jadi nggak usah dipaksakan Pak. Inilah pokoknya Pak ada huruf jer. Kenapa Pak dibacanya bil yaumi, tanda jernya apa Pak? Pak Kasro. Kenapa kasro Pak? Karena Menunjukkan mufrad. Yaumil 100 beli pulang dulu dia. Oke. Terus bimu'minina kita baca bareng Pak. Bimu'minina dibaca bimu'minina karena diakhiri ya nun jamak. Oke, dasarnya terakhir aja. Terus Ittaqulu lil mu'minina lil mu'minina dibaca lil mu'minina karena diakhiri ya nun jamak. Jadi ini yang nun jamak adalah tanda jar untuk jamak. Sekarang mufradnya apa Pak ini Pak Zul? Dibacanya kalau mufrad dijadiin mufrad menunjukkan satu orang mukmin. Kalau itu kan beberapa mukmin. Satu orang mukmin jadi bacanya lil mu'mini. Dibuang alif lamnya limu. Lanjut. Wallahu dzul fadlin 'alal mu'minina. Oke. 'Alal mu'minina dibaca mu'minina karena diakhiri ya nun jamak. Pak, dimufradkan Pak. Ya. Ini 'alal mu'minina dimufradkan, jadikan satu. Alal mu'mini. 'Alal mu'mini. Oke, baca bareng lagi. Wa ma hum bikharijina minan nari. Oke, bikharijina dibaca bikharijina karena diakhiri nun jamak. Oke. Sekarang tadi kan ada mulhaq jamak mudzakkar salim. Namanya sama, jamak juga. Tapi yang mulhaq itu disebutnya cirinya adalah tidak berakal. Dari mana tahu tidak berakal tidak? Dari maknanya. Contoh, lil muttaqina berarti al muttaqun. Al muttaquna ya, Pak. Al muttaquna artinya orang-orang yang bertakwa atau lil muttaqina. Nah, sekarang berarti orang-orang yang bertakwa berakal nggak, Pak? Berakal karena orang. Sekarang yang ini, Pak. Bi kharijina. Bi kharijina ini termasuknya mulhaq karena tidak berakal. Bi kharijina itu keluar artinya. Kharijina. Orang-orangnya bukan dari sini artinya, tapi dari hum. Kharijina. Yang keluar ya, artinya yang keluar. Orang-orang yang keluar. Orang-orangnya dari sini, dari hum. Orang-orangnya. Karena ini menunjukkan banyak, berarti ininya harus banyak. Sekarang kalau mufradnya bi kharijina jadi apa? Tidak ada alif lam loh. Rijin. Ada alif lam kan? Rijin. Kalau ada alif lam jadi bil kharijin. Pak, belum paham saya dengan apa cirinya adalah tidak berakal itu kayak dari mana Pak? Dari mana? Dari nama Pak. Dari seperti kalau mutakin orang berakal berarti kan orang. Muslimin manusia bukan? Orang muslim.
Dari kata itu. Dari artinya. Dari kata, dari artinya. Ini sih nggak jadi masalah kalau mulhak mah, cuman karena apa nggak jadi masalah? Semua jamak mudzakkar mau mulhak ataupun bukan mulhak itu tanda jernya adalah ya dan nun. Oh, gitu aja ya. Gitu aja. Nun ya. Tidak berakal contohnya. Mudzakkar berakal. atau tidak berakal atau tidak berakal kalau menunjukkan jamak mudzakkar itu tanda jernya ya nun. Gitu aja ya, sampai di situ aja. Kalau laki perempuan alat bahasa Arab tuh banyak Nanti laki ada perempuan. mu'annas namanya. Oh, mu'annas, Setelah ya. kenali dulu diri kita, baru kenali perempuan-perempuan. Mau lanjut apa sudah? Tambah. Jangan banyak-banyak ya. Sedikit hilang ulang. Oke, kita baca bareng berarti yang ininya Pak. Kita baca bareng warfanya, ciri-ciri wawunya, ciri-cirinya. Warfa bi wawin wansibi salima jam'i amirin wa mudribi wa shibidaini wa bi'ishruna wa babu'ul hiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadda wasinuna jama mudzakkar dan mulhaq nasab ya nun rafa'nya wawu nun dan jer dengan ya nun terus wa nunan majmu'in wa mabihil kahak faftawa qallaman bikasri nato wa nunu ma'duniya wal mulhaqi bi aksida kastamalu fantabi nun jamak dan mulhaqnya bacanya fathah nun tasniyah dan mulhaqnya baca kasroh. Jadi kesimpulan hari ini, kalau ada kalimat yang berakhiran alif atau ya maksur dan itu menunjukkan nama, maka ketika kemasukan huruf jer, contoh huruf jernya kita ambil min, dibacanya tetap, dikira-kirakan menjadi jer, dianggap jer. Jadi dibacanya min musa dan tidak boleh pakai alif lam dan tanwin. Tidak boleh dibaca minal musa atau min musan. Beda. Harus min musa. Kalau kemarin kan bi, karena nggak ada alif lam dibacanya gimana? Hu dan. Kenapa boleh? Karena ini bukan nama orang. Lalu yang kedua, apabila ciri jamak mudzakkar kasroh adalah dengan ya nun. Jamak mudzakkar apabila kemasukan huruf jer, tanda jernya adalah ya nun. Contoh, kita ambil minal muttaqina. Tanda jernya mana? Ya nun. Bukan ini, tapi tanda jernya ya nun. Oh, berarti kalau jamak itu menunjukkan banyak, ada dong yang tidak menunjukkan banyak, namanya mufrad. Kalau mufrad tinggal dibuang ya nunnya. Jadi minal muttaqi. Saking piro-piro wong Terakhir, ini mufrad atau jamak Pak? Tanda mufrad atau jamak? Jamaah. Ini mufrad. Jamaknya nun. Ini tanda mufrad atau jamak? Mufrad. Kasroh ya. Jamaknya Ya nun. nun. Ini Pak. Masih bingung Pak?
Ditelan dulu deh. Kebetulan dulu aja. Baca lagi. Ustaz, tanya Ustaz. Oke. Yang ini saya rada bingung ini. Yang mana? Jamak mudzakkar dan mulhaq nasab Itu dan nasab nun. nasab nanti Pak. Oh, belum ya? Belum. Makanya kok bingung. Pengenalan rumus. Nasab itu berdeng nasib nanti. Belum ya, belum masuk ya? Ya udah. Nggak akan ditambah. Tolong diapalin Nggak akan ya? nih. Jangan dulu ini. Kami nggak bisa Oke. pegang. Katanya mau pindah ke pagi Pak. Wah, Ya, gimana? Rebo besok pagi masuk jam 7 ya. Saya sih hayu aja. Ini hanya untuk Pagi saya mengganti Kamis kebetulan free. libur atau gimana? Harus terus ganti Kamis. Harus terus Karena nggak ada Kamis yang Jumat. Mungkin saya tutup dulu Pak ya. Saya Iya. tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk seterusnya